Baik, teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai WIKA ya, WIKA. Nah, jadi bagaimana yang dimaksud dengan realized return ya. Nah, kalau realized return itu lebih mudah ya. Jadi expected return itu kan kita posisi di awal tahun memprediksi pada akhir tahun tuh berapa nilainya gitu ya. Nah, kalau realized return ini kita akan pada saat akhir tahun kondisinya berarti ya. Ini pada saat end of year ya, pada saat end of year dari 2017. Nah, gitu ya. Pada saat akhir tahun berapa nilainya? Nah, ini kita ya. Ini yang akan kita pelajarin sekarang ya. Nah, jadi realized return itu pada saat kondisi di akhir tahun ya. Di akhir tahun udah diketahui berapa harganya, ternyata realized expected return kita kan angkanya adalah sekian ya. Angkanya adalah yang 2552 ini dengan rate-nya adalah 5% ya, expected rate-nya 5% ya. Nah, seperti ini juga sama. Ini hasilnya kalau kita konversikan ke nilai rupiah ya. Nah, tetapi let's say pada saat akhir tahun gitu ya, harganya ketika kita mau menjual adalah 2490 ya. Ya udah ini adalah harga akhir tahunnya 2490 per 31 Desember ya. Nah, 2017 ini per 31 Desember 2016 atau ya let's say di 1 Januari lah ya, 1 Januari atau 2 Januari lah ya. Karena kan libur. 2 Januari 2017 ya, sama aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan, Pak? Nah, ketika di tanggal 31 Desember kita mau jual, ternyata harganya adalah sekian ya. Nah, awalnya adalah kita settingin aja dengan yang tadi ya, sama lah ya, kurang lebih. Nah, kayak gini. Nah, ternyata harganya adalah sekian, Pak. 2430 ketika di awal tahun, di akhir tahun harganya adalah 2490 ya. Nah, berapa returnnya gitu? Berapa returnnya? Returnnya adalah, nah ini kita tinggal hitung. Ya, kita tinggal hitung ya seperti ini. Nah, jadi kita lihat ya, ada dividen nggak yang dibagikan? Ternyata ada dividen itu dibagikan per lembarnya adalah 34. Ini bisa diketahui dari mana? Dividen ini bisa diketahui dari nanti CLK ya, calegnya kalian lihat lagi ya, dan juga kalian lihat lagi di dividen payables ya, apakah ada dividen payable atau tidak di neracanya. Nah, nanti kalian lihat nih di neraca, kemudian juga di CLK ya. Nah, CLK-nya nanti di porsi selain dividen payable, nanti kelihatan di equity juga. Nah, sehingga kita akan memperoleh data dividen ini ya. 34. Nah, kalau ada, maka caranya adalah ya udah kita tambahin dulu harga beli kita 2430 ditambah 2 ditambah 34 berapa tuh? Nah, nanti tinggal harga jual ya di oke. Jadi rumusnya itu untuk mencari berapa returnnya gitu ya. Nah, kita harus tambahin dulu ending price ditambah dengan dividen ya, kemudian dikurangi dengan beginning price ya. Nah, itu cash return-nya. Untuk mendapatkan rate of return-nya tinggal dibagi lagi dengan beginning price ya, seperti ini. Ya udah tinggal cash return-nya berapa? Tinggal dijumlahin ya. Dividen tambah harga jual dikurang dengan harga beli. Sekian. Nah, tinggal untung rate of return-nya adalah tinggal 94 dibagi dengan harga belinya 24,30 sama dengan 4%. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah bagus atau enggak? Nah, bagus atau enggaknya kita harus bandingkan dengan peer. Peer itu apa? Peer itu adalah perusahaan sejenis dalam satu industri ya. Ya, industrinya apa? Ini industri perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, ya, Wika, Adikarya, dan Waskita. Nanti kalian lihat di BI ya. Nah, sehingga apa? Cari perusahaan yang sejenis ya. Di bidang infrastruktur adalah Adikarya sama Waskita. Ya, ternyata Waskita, Adikarya adalah 5%. Waskita lebih gila lagi nih. Ya, lebih berapa nih? Realisasi untung atau rugi? Oh, oke, ini per lot ya. Oke. Oke, rate of return-nya adalah naiknya sangat signifikan ya, 44% ya. Tuh, lihat ya. Beda banget nih. Sedangkan waskita 44%. Nah, ini ada apa gitu? Jangan sampai 44% ini menjadi bias ya. Karena harus lihat juga nanti di berita-berita di bisnis.com gitu ya, atau di Investopedia mah enggak ya, atau di CNBC gitu ya. Nah, ada apa kok bisa terjadi lonjakan yang sangat signifikan? Ada isu apa nih? Nah, seperti itu.
Nah, sehingga jangan-jangan ini hanya outlier aja, cuma sesaat gitu. Nah, jadi kalau cuma sesaat kita tidak bisa menjadikan ini sebagai pembanding ya. Yang menjadi pembanding adalah yang dalam kondisi normal-normal saja ya. Mungkin nanti kita bandingkan dengan si Adi. Oh, ternyata si Adi ada 5%. Waskita Wika adalah 4%. Ya, ini kurang berarti meskipun dia return, tetapi pada dasarnya peers-nya sendiri pun bisa lebih tinggi ya. Nah, makanya kita harus agak sedikit berwaspada ketika investasi di saham Wika ya. Nah, itu adalah realized rate of return. Jadi kondisinya perbedaannya adalah kalau di realized, nah rate of return ini kita akan membandingkan harga asli ketika kita merealisasikan menjual saham kita. Let's say dijual di tanggal 31 Desember. Nah, yang untuk rate of return-nya berapa? Yang untuk si expected return-nya. Nah, expected return-nya itu adalah ini harganya ya. Harganya adalah yang 2552 ya, dengan expected return-nya adalah 5% ya. Nah, kita harapkan 5% tapi malah terrealisasi 4% doang. Nah, sehingga gimana? Ada resiko gitu ya. Nah, resikonya berapa? Resikonya inilah selisihnya ya, selisih antara rate of return, realized rate of return dikurang dengan expected ya. 1% tuh kurang lebih ya, seperti itu. Jadi terjadi penurunan realized rate, terjadi resiko sebesar minus 1%. Artinya apa? Dari si expected return sebesar 5% ini tidak akan terrealisasi 5%-5%-nya, tapi akan ada penurunan sebesar 1%. Cuman ini kan baru diketahui di akhir ya. Nah, bagaimana cara kita memitigasi dan memprediksi resiko itu di awal? Nah, caranya adalah dengan rumus standar deviasi yang akan dibahas pada video selanjutnya ya. Oke, terima kasih.